Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua teman-teman subscriber dimanapun berada. Salam satu hobi, bertemu lagi dengan saya di channel BJ Motor Kerinci. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang berapa lama kita harus servis di bagian CVT ya, motor matic. Karena kemarin ada yang nanya ya, berapa lama CVT harus diservis ya, ataupun dibersihkan dari debu-debu dan kotoran yang lain. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab. Servis CVT bisa kita hitung dari kilometer ya. Kalau sudah 6.000 kilometer, di bagian CVT harus kita servis dan dibersihkan agar performa di bagian CVT tetap stabil ya. Karena mungkin terkadang banyak kotoran ya, debu-debu. Nah, ataupun bisa juga kita bandingkan dengan tiga kali mengganti oli mesin dan 1 kali servis di bagian CVT ya, untuk membersihkan dan langsung mengecek di bagian-bagian panbel masih layak pakai atau tidak. Jangan sampai ini putus di jalan ya, karena ini akan beresiko kepada kruk as ya. Karena di saat ini putus, di saat motor lagi laju, nanti kruk as akan oleng ya, Nah, harus diperhatikan untuk part-partnya ataupun alat-alatnya yang di bagian CVT masih layak pakai atau tidak ya. Bukan cuma sekedar kita membersihkan lalu pasang, namun kita mengecek juga di bagian-bagian kampas gandanya ya, ini masih layak pakai atau tidak. Dan juga di bagian-bagian roller kita akan lihat masih layak pakai atau tidak, untuk mengatasi kemacetan di jalan ya. Nah, terus untuk selanjutnya itu tadi ya, 6.000 km ataupun 3:1 ya, 3 kali ganti oli, 1 kali kita servis di bagian CVT ya, 3 kali ganti oli mesin ya, 3:1. Nah, bisa juga kita katakan misalkan 1 kali kita ganti oli misalkan 2 bulan atau 3 bulan ya. Berarti kalau 2 bulan sekali kita ganti oli, berarti 3 kali ganti oli itu 6 bulan. Nah, 6 bulan itu baru kita langsung servis di bagian CVT ya. 6 bulan 1 kali. Nah, itu ya perbandingannya. Untuk membersihkan di bagian CVT ini, di sini terlihat ya banyak debu. Nih. Nah, ya. Kalau mau bagus ini kita cuci menggunakan kita bersihkan menggunakan cleaner ya, karbu cleaner. Tinggal kita semprot ya untuk membersihkan lebih bagus ya. Karena ini tidak ada cleaner. Nah, ini kita cuci saja menggunakan bensin ya. Kita bersihkan menggunakan bensin semua alat-alat yang ada di bagian CVT ya. Terus selanjutnya ini ya, kita bisa cek juga di bagian panbel ya, yang seperti ini. Jika panbel kita sudah retak seperti ini ya, nah ini kan terlihat ya, sudah ada keretakan di bagian panbel. Nah, semua ini sudah retak ya. Ini seharusnya diganti ya, karena menghindari kemacetan atau putus di jalan saat motor kita laju kencang ya. Ini akan berakibat fatal, bisa mengakibatkan kita terjatuh dan bisa menyebabkan keruk as yang di bagian depan ini oleng ya, ataupun bengkok dan tidak senter lagi ya. Nanti akan menimbulkan masalah bunyi ya. Nah, itu. Terus selanjutnya bisa kita cek juga ya di kopling gandanya.
Nah, kopling gandanya ini sudah masih tebal ataupun sudah tipis ya, bisa kita lihat. Nah, ini masih lumayan ya, masih bisa dipakai. Nah, kalau sudah terlihat seperti ini, misalkan teman-teman sudah melihat seperti ini ya, untuk panbelnya sudah ada keretakan, maka kalau ada biayanya silakan diganti ya, untuk menghindari resiko yang saya bilang tadi ya. Nah, kalau belum ada ya itu mungkin masih bisa dipakai, cuman kita waspada ya, karena kita juga sudah membongkar, kita juga sudah tahu berapa lama lagi umur dari panbel ini ya. Kita bisa melihat. Nah, kita lihat seperti ini. Oke, sebulan lagi ini bisa dipakai, motor juga jarang jalan jauh. Oke, nanti kalau ada duit silakan diganti ya, kalau sudah ada duit silakan diganti, karena ini akan berakibat fatal ya. Dipakai bisa, cuman ini kita menghindari resiko menyebar kemana-mana di saat ini putus ya, dia akan berakibat fatal. Nah, ini untuk kampas gandanya masih bisa dipakai ya, masih lumayan tebal. Terus untuk panbelnya ini masih bisa dipakai untuk beberapa hari ya, ataupun beberapa minggu. Dan tetapi ini mungkin nanti akan diganti ya, mungkin akan diganti dengan yang baru nih, karena ini sudah parah nih. Nah ya, ini terlihat. Terus selanjutnya untuk di bagian roller ya, di bagian rollernya, nah ya, ini di bagian rollernya. Nah, ini di bagian rollernya ya, ini juga silakan diperiksa. Kalau sudah ada ketimpangan, ini harus diganti ya. Nah, tapi ini masih bagus ya, masih bisa dipakai. Dan juga kita bisa cek di bagian bos ini ya, di bagian bos puli ya. Nah, kalau ini sudah goyang, sudah longgar ya, sudah tidak padat lagi ya, ini akan menimbulkan bunyi ya di bagian sini ya. Nah, ini masih padat nih ya, masih padat nih, tidak ada kelonggaran. Nah, kalau seandainya kita goyang kiri kanan seperti ini, dia longgar, nah itu akan menimbulkan suara ya di bagian puli nanti saat motor kita hidupkan. Nah, tapi ini masih bagus. Dan juga kita bisa lihat di bagian tempat pemasangan roller, ini masih bagus juga ya, ini masih bagus ya. Ini tinggal dicuci saja nanti ya. Nah, belum ada yang rusak. Terus selanjutnya kita perhatikan juga di bagian ini ya, ini juga bisa menimbulkan bunyi nih. Nah, ini kan ada 3 ya, ada 3, dia terpasang di sini ya, dia terpasang di sini. Nah, ini terpasang di sini ya, karet ini 3. Kalau ini longgar ya, ini juga bisa menyebabkan bunyi nanti, bisa menyebabkan bunyi ya. Nah, ini longgar. Nah, ini akan kita ganti ya, nanti kita ganti. Ini terlalu longgar ya nih. Nah, oke. Terus kita lanjut lagi di bagian mangkok gandanya. Nah, ini mangkok gandanya masih bagus ya, belum terkikis dalam, ini masih layak dipakai. Cuman yang saya khawatirkan tadi di bagian panbel ya, di bagian panbel sudah ada keretakan.
Mungkin kalau dipakai untuk beberapa waktu mungkin masih bisa ya, paling mingguan ini masih bisa. Cuman sebaiknya kalau ada uangnya sebaiknya diganti ya, agar kita tidak pusing lagi memikirkan penbel ya, tidak pusing lagi memikirkan kemacetan di jalan ya, ataupun motornya rusak di jalan. Apalagi yang suka perjalanan jauh ya, ataupun yang kerjanya jauh pakai motor, nah itu harus berhati-hati ya, harus benar-benar dicek untuk di bagian sepitinya ya. Kalau sudah ada alatnya yang rusak, performa mesin juga akan menurun di bagian sepiti, tenaga mungkin juga akan mulai mengurang. Di saat kopling ganda ini sudah menipis, tenaga juga akan berkurang ya, dan juga akan menimbulkan bunyi seperti anak tikus, nah ataupun gerdek ya. Nah itu sekedar itu ya saran dari saya yang harus kita cek ya, kita bersihkan, lalu kita cek bagian alat-alatnya, yang mana yang harus diganti, yang mana yang tidak ya. Lebih baik kita mencegah ya daripada kita mengobati. Nah, sedia payung sebelum hujan. Nah itu ya untuk tips dari saya. Oke ya untuk teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya untuk semua teman-teman dimanapun berada. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.